Akhir pekan ini, WWE bakal nyiapin 6 pertandingan di Night of Champions. Dan kalau dilihat sekilas, pertandingannya lumayan oke nih. Emang si Roman Reigns gak main. Begitu juga sama si Empang atau Rhea Ripley. Tapi tenang, masih banyak nama besar lain yang bakal turun, mulai dari Cody Rhodes, Seth Rollins, Bron Breakker, Gunther, Obafemi, Liv Morgan, Io Sky, Jade Cargill, sampai si favorit kalian, Hitman Jey Uso. Komposisi yang sepadan lah buat bikin acara premium kasta kedua jadi seru. Tapi tetap aja ada sesuatu yang berasa agak aneh. Kalau menurut kalian 6 pertandingan itu kedengarannya banyak, ya emang beneran banyak. Setidaknya buat standarnya Triple H sekarang. Dulu, Vince McMahon emang seneng banget numpuk banyak pegulat di satu acara. Di acara kayak Backlash biasa aja, dia santai banget ngebooking 7-8 pertandingan. Tapi sekarang, gara-gara slot iklan yang makin banyak dan perubahan filosofi booking, kita hampir selalu cuma dikasih 5 pertandingan doang. Nah, terus efek praktisnya apa buat kita? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi salah satu pertandingan nanti bakal cuma jadi squash match atau menang kilat, atau selesai lewat double DQ, atau dapat goofy ending yang kelar cepet banget. Kemungkinan kedua, beberapa match bakal dipotong durasinya beberapa menit biar match lain bisa kebagian slot. Atau kemungkinan terakhir, kita bakal nonton acara premium yang durasinya lebih panjang dari biasanya. Aku sendiri belum tahu pasti, tapi ini menarik buat kita tungguin. Terlepas dari itu, banyak banget hal seru yang bisa kita bahas di sini. Aku tebak minimal bakal ada 1 sabuk yang pindah tangan, atau malah 2. Plus, aku punya opini besar tentang apa yang harus WWE lakuin ke calon mega bintang baru mereka, Obafemi yang berhasil masuk ke final King of the Ring. Io Sky versus Liv Morgan, final turnamen Queen of the Ring. WWE ini sebenarnya lagi mau ngapain sih? Mereka kayak sengaja ngejebak diri sendiri dalam 2 pilihan yang sama-sama nggak enak. Kalau Liv Morgan yang menang, ini bakal ngebuka jalan buat pertandingan unifikasi Women's World Championship di SummerSlam, yang kemungkinan besar lawannya Rhea Ripley. Itu pun kalau Rhea nggak cedera ya. Kedengarannya emang keren, tapi aku nggak paham kenapa WWE pengen nyatuin sabuknya sekarang. Padahal saat ini lagi banyak banget pegulat cewek level main event yang butuh sabuk berharga buat diperebutkan. Lagi pula, sorry nih, walau aku suka banget sama Liv Morgan, dia tuh bukan tipe talenta generasi emas kayak Roman Reigns atau Hulk Hogan yang biasa dikasih panggung buat momen segede itu. Mungkin Rhea Ripley yang lebih pantes, tapi kalau emang Rhea yang bakal nyatuin sabuknya, harusnya ceritanya fokus ke perjuangannya Rhea, bukan malah Liv yang capek-capek berjuang ngebuka jalannya. Tapi di sisi lain, kalau Io Sky yang menang, kemungkinan besar kita bakal disuguhin rematch antara Liv dan Io lagi di SummerSlam. Match mereka emang selalu bagus, tapi aneh aja nggak sih kalau salah satu laga utama di SummerSlam nanti malah pertandingan ulang yang baru aja kita tonton. Ya, Io emang bisa aja menang Queen of the Ring terus nantangin Rhea Ripley, tapi ngelihat persahabatan mereka yang pecah, ceritanya harusnya dibangun pelan-pelan dan lebih panjang dari itu. Prediksiku, Io Sky akan jadi Queen of the Ring 2026. Trick Williams versus Ricky Sands untuk United States Championship. Kalau yang ini sih gampang banget ditebak. Ricky Sands emang punya potensi gede dan reaksi penonton ke dia makin sini makin bagus. Tapi masalahnya dia tuh belum benar-benar dapat tempat di hati para penonton. Dia belum se-connect itu sama penonton buat pantas megang sabuk. Dan masih jauh banget buat bisa ngalahin Trick Williams, yang notabene salah satu superstar paling populer di WWE saat ini. Target buat Ricky di match ini adalah tampil bagus dan terus bikin penonton makin suka sama dia, makin dia bersinar di ring dan makin matang karakter yang dia bawain, makin gede peluang dia buat jadi ancaman nyata bagi Trick Williams atau siapapun ke depannya. Tapi untuk sekarang, Ricky masih belum pantas pegang gelar juara. Prediksiku, Trick Williams akan mempertahankan US Championship-nya. Seth Rollins versus Bron Breakker Steel Cage Match. Awalnya aku agak condong jagoin Seth Rollins buat menangin pertandingan ini, sampai akhirnya aku nonton Monday Night Raw kemarin. Di episode itu, Seth tiba-tiba ikut campur di match perebutan sabuk tag team antara Bron Breakker dan Austin Theory melawan The Street Profits, yang berujung bikin tim Vision kehilangan sabuk mereka.
Karena aku ngerasa perseteruan kelompok mereka ini bakal berlanjut buat jangka panjang, ini bikin peluang Bron Breakker buat menang jadi lebih gede, biar skor rivalitas mereka tetap seimbang. Aku juga ngeluat ada peluang kita bakal kedatangan lagi Bronson Reed yang udah absen berbulan-bulan karena cedera. Dia bisa aja datang buat banting si The Visionary Seth Rollins, apalagi setelah Logan Paul apes kena cedera kemarin. Ini bisa ngebuka jalan buat pertandingan six-man tag antara Seth Rollins dan The Street Profits melawan Bron Breakker, Austin Theory, dan Bronson Reed. Prediksiku, Bron Breakker akan menang lawan Seth Rollins dengan bantuan dari Bronson Reed. Tiffany Stratton versus Jade Cargill untuk Women's United States Championship. Aku percaya kalau kita mau ngejaga momentum seorang pegulat biar tetap naik, kita harus dukung progres itu lewat kemenangan demi kemenangan. Dan menurutku, Jade Cargill lagi nampilin performa terbaik sepanjang karirnya di WWE saat ini. Gabungnya dia di faksi bareng B-Fab dan Michin bikin beban dia di mikrofon jadi agak berkurang, dan secara visual, kombinasi bertiga mereka tuh dapat. Ini bikin Jade bisa fokus total jadi sosok monster di ring. Ditambah lagi dengan status cedera Rhea Ripley yang masih simpang siur, aku rasa Triple H dan timnya harus berani ambil keputusan sekarang. Kasih sabuk United States Championship ke Jade dan biarin dia dominan dulu. Aku pengen lihat dia numpuk kemenangan demi kemenangan dan ngingetin semua orang siapa itu Jade Cargill. Kadang-kadang, mendingan kita lihat seorang pegulat mendominasi mid-card daripada dipaksain masuk main event tapi kalah terus. Kalau nggak percaya, tanya aja tuh sama LA Knight. Tapi jangan langsung coret Tiffany Stratton dulu ya. Dia emang lagi agak jalan di tempat belakangan ini, tapi dia masih populer banget di mata penonton. Dia emang nggak bakal kalahin Jade secara bersih, tapi jelas ada peluang Charlotte Flair bakal ikut campur. Secara Charlotte lagi ada urusan sama faksinya Jade juga. Itu mungkin bakal ngeset match antara mereka berdua di SummerSlam, tapi kalau aku yang ngebooking sih, mending match di SummerSlam itu sekalian aja buat rebutin sabuk United States Championship. Prediksiku, Jade Cargill akan kalahkan Tiffany Stratton dan menjadi Women's US Champion yang baru. Cody Rhodes versus Gunther versus Sami Zayn, triple threat match untuk Undisputed WWE Championship. Setelah Gunther bikin AJ Styles dan John Cena pensiun, aku sempat mikir ada peluang nyata dia nggak bakal kalah satu match pun di tahun 2026. Bayanganku, dia bakal ngelibas siapa aja yang berani berdiri di depannya. Tapi nyatanya, dia malah kalah mulu belakangan ini. Dia kalah dari Cody Rhodes, terus kalah lagi dari Cody Rhodes, dan kebanyakan orang mikir dia bakal kalah lagi dari Cody dan Sami buat ketiga kalinya di Night of Champions nanti. Jujur, aku pribadi nggak percaya itu bakal terjadi. Aku nggak habis pikir kalau WWE bakal ambil monster paling tak terkalahkan selama beberapa tahun terakhir ini, terus dikasih 3 kekalahan beruntun dari Cody Rhodes. Walaupun tiap kekalahannya dibikin biar reputasi Gunther tetap aman. Kerusakan jangka panjang buat karisma dan aura seorang Gunther bakal butuh waktu lama buat dipulihin. Sayangnya, WWE kadang suka ambil keputusan yang kurang logis akhir-akhir ini. Aku yakin Sami Zayn gak bakal menang biar proses heel turn-nya tetap jalan, tapi nama Cody Rhodes jelas masih diunggulin di sini. Dia udah menang 2 kali lawan Gunther dan WWE udah berkali-kali nunjukin kalau mereka lebih suka ngebiarin sabuk utamanya tetap dipegang sama bintang terbesar mereka. Bisa aja mereka tetap nahan sabuk itu di Cody lagi dan bikin kita semua bingung. Terus sebenarnya apa poin dari perseteruan dia sama Gunther selama ini? Makanya setiap kali aku bingung milih di antara 2 hasil, aku selalu milih opsi yang menurutku paling ngebantu perkembangan karakter pegulat itu dalam jangka panjang. Dan buatku, hasil yang paling benar adalah Gunther keluar sebagai pemenang. Prediksiku, Gunther akan keluar dari Night of Champions 2026 sebagai WWE Undisputed Champion. Jey Uso versus Obafemi, final turnamen King of the Ring. Obafemi gak bakal kalah dalam pertandingan 1 lawan 1 yang bersih melawan Jey Uso. Mau sekeras apapun WWE nge-push si Yeatman, dia gak bakal bisa numbangin Oba secara mutlak. Di kekalahan terakhirnya aja, Oba dibikin bisa kick out dari sekitar 6 kali finishernya Brock Lesnar plus serangan ngendap-ngendap. Jadi, dia gak bakal kalah bersih dari Jey Uso. Cuma masalahnya, belum jelas nih apa kita bakal dapat match yang bersih atau enggak nanti. WWE kelihatan jelas banget lagi ngegiring kita menuju match Brock Lesnar versus Obafemi part 3 nanti, yang kemungkinan bakal jadi match pensiunnya Brock. Rumor yang beredar berbulan-bulan ini nyebut kalau match itu bakal terjadi di SummerSlam.
Nah, pemenang turnamen King of the Ring kan bakal dapat tiket buat nantangin salah satu WWE World Champion di SummerSlam. Artinya match lawan Brock Lesnar di SummerSlam batal, atau si Oba harus main 2 kali di malam yang sama. Gak tahu sih, kalau aku jadi Triple H, aku bakal nge-push Oba setinggi langit. Dia punya potensi buat jadi bintang baru terbesar WWE setelah sekian lama, tapi aku punya insting kalau Brock bakal datang tiba-tiba dan ngegagalin langkah Oba, ngebuka jalan buat Jay lawan Cody Rhodes di SummerSlam. Pertandingan final ini benar-benar bisa berakhir kemana aja, tapi karena aku yakin kalau langkah cerita yang paling benar adalah nge-push Oba sekeras mungkin, aku bakal pilih dia. Nggak cuma pilih dia menang, aku bahkan mau bikin prediksi yang berani banget. Aku tebak dia bakal menang King of the Ring, terus bikin Brock Lesnar pensiun, dan ngalahin Roman Reigns buat merebut World Heavyweight Championship. Kayaknya cuma aku doang nih yang prediksi Oba Bemi bakal tanding 2 kali di SummerSlam besok. Tapi kalau nggak gini ya, prediksinya nggak seru dong. Prediksiku, Oba Bemi akan kalahkan Jey Uso dan jadi King of the Ring 2026. Gantian, kasih tahu dan komen prediksi kalian di kolom komentar.